Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Haidil Akbar dari kelas 12 KAA absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kalibrasi gelas ukur. Jadi untuk prinsip praktikum kali ini adalah penetapan volume yang ditampung oleh gelas ukur berdasarkan massa yang ditampung pada temperatur tertentu. Apabila densitas air dapat diketahui, maka volume terkoreksi dapat diketahui. Dan untuk prosedurnya yang dilakukan yang pertama adalah mencatat spesifikasi awal dari alat. Setelah itu pastikan semua alat bersih. Selanjutnya timbang gelas ukur sebagai berat A. Setelah itu gelas ukur diisi oleh air. Yang pertama sebanyak 20% atau 10 mili untuk gelas ukur 50 mili. Selanjutnya ditempatkan meniskusnya dengan cara menambahkan aquatex tetes demi tetes menggunakan pipet tetes. Setelah itu gunakan batang pengatur yang dilapisi oleh kertas saring. Habis itu lap bagian leher, bagian atas gelas ukur atau bagian leher, agar sisa-sisa air yang menempel pada leher gelas ukur dapat dibersihkan sehingga volume murni pada satu volume yang berada dalam meniskus tersebut. Setelah itu timbang gelas ukur yang berisi air sebagai berat B, lalu ulangi prosedur sebanyak 2 kali untuk setiap volume. Dan di sini volume yang digunakan adalah 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% dari kapasitas. Dan untuk gelas ukur 50 mili, volume yang digunakan adalah 10 mili, 20 mili, 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili, dan 50 mili. Setelah itu diukur suhunya untuk mengetahui densitas airnya. Selanjutnya dihitung volume terukur dan penyimpangannya. Dan untuk spesifikasi alat, yaitu nama alat gelas ukur 50 mili, merek Iwaki, kapasitas 50 mili, faktor toleransi kurang lebih 0,05 mili, dan berada di kelas A. Jenis alat ukur berupa inlet dan suhu pengukuran 20 derajat Celcius. Dan untuk data pengamatan seperti berikut. Oke, untuk data pengamatannya di gelas ukur 50 mili, untuk volume 10 milinya di volume 20% pengambilan. Untuk berat gelas ukurnya sendiri yaitu 63,4506, semuanya sama segitu. Terus di berat B, yang pertama itu 73,2716, dan berat airnya sendiri itu 98,210. Selanjutnya di berat B yang percobaan kedua kali, berat B-nya 73,2819, berat airnya 9,8313, dan diperoleh rata-rata sebanyak 9,82615. 9,82615. Selanjutnya untuk di volume 20 mili, berat A-nya masih sama, berat gelas ukurnya masih sama. Dan untuk berat B, berat gelas ukur ditambah air percobaan pertama dan kedua sama, yaitu 82,7979, dan didapat berat air itu 19,3473.
Dan rata-ratanya juga sama 19,3473. Selanjutnya di volume 30 mili, berat gelas ukurnya masih sama 63,4506, dan dapat berat B 92, untuk percobaan pertama 92,9398, dan diperoleh berat H2O nya atau berat aquatisnya 29,4892. Untuk percobaan kedua dengan berat B 92,9495, didapat berat H2O nya 29,4984 dengan rata-rata 29,49405. Hanya untuk di volume 40 mili, berat A-nya masih sama seperti yang sebelumnya 93,4506, dan berat B-nya itu untuk percobaan pertama 102,8008, dan didapat berat H2O sebesar 39,3505, dan untuk percobaan kedua berat B-nya itu didapat 102,8004, dan didapat berat H2O 39,3498. 39,3498, dan diperoleh rata-rata 39,35. Untuk volume terakhir, volume 100%, yaitu berat gelas ukurnya masih sama 93,4506, dan diperoleh berat B 112,96777 dengan berat H2O 49,1171 dan 49,1176 dengan rata-rata 49,11735. Dikarenakan semua suhunya sama, yaitu 25,5 derajat Celcius, maka densitas air diperoleh sebesar untuk densitas airnya, karena semuanya sama pada suhu 25,5 derajat Celcius, maka densitas air diperoleh sebesar 0,996914 gram per mili. Setelah data pengamatan diketahui, dapat dicari volume terukur dan penyimpangannya. Volume terukur dapat dicari dengan membagi antara massa H2O dengan densitas, sedangkan penyimpangan diketahui dengan cara volume terukur dikurangi kapasitas. Dan untuk volume air 10 mili, volume terukurnya didapat dari volume massa air dikurangi densitas air, yaitu 9,82615 dibagi 0,996914, dan didapat volume terukur sebesar 9,8566 mili. Selanjutnya di volume terukur 20 mili, massa H2O nya didapat sebesar 19,3473 dibagi densitas air 0,996914,
didapat 19,4072 mili. Selanjutnya di volume air 30 mili, volume terukurnya yaitu 29,49405 dibagi 0,996914 didapat sebesar 29,59535 mili. Dan untuk volume 40 mili, volume terukurnya didapat dari volume massa H2O sebesar 39,35 gram dibagi densitas air 0,996914 gram per mili didapat volume terukur 39,4718 mili. Selanjutnya volume 50 mili, volume terukur didapat dari massa H2O yaitu 49,11735 dibagi densitas air sebesar 0,996914 didapat sebesar 49,2694 mili. Selanjutnya untuk penyimpangan di volume 10 mili, penyimpangan diperoleh dari volume terukur dikurangi kapasitas yaitu 9,8566 dikurangi 10 mili dan diperoleh penyimpangan sebesar minus 0,14 mili. Selanjutnya di volume 20 mili, penyimpangannya diperoleh dari volume terukur dikurangi kapasitas yaitu 19,4072 dikurangi 20 dan diperoleh penyimpangan sebesar minus 0,59 mili. Lalu di volume 30 mili, penyimpangannya sebesar 29,58535 dikurangi 30 dan diperoleh penyimpangan sebesar minus 0,42 mili. Dan di volume 40 mili, penyimpangannya diperoleh sebesar 39,4718 dikurangi 40 yaitu sebesar minus 0,53 mili. Dan untuk volume terakhir yaitu volume 50 mili, penyimpangannya yaitu 49,2694 dikurangi 50 dan diperoleh penyimpangan sebesar minus 0,73 mili. Dari 5 penyimpangan tersebut untuk memperoleh penyimpangan dari gelas ukur maka dicari penyimpangan rata-rata yaitu X bar penyimpangan dari penyimpangan volume 10 mili yaitu minus 0,14 mili ditambah penyimpangan 20 mili minus 0,59 mili ditambah di penyimpangan 30 mili diperoleh penyimpangan minus 0,42 mili dan volume 40 minus 0,53 dan di volume 50 minus 0,73 dan dibagi 5 karena total ada 5 data dan diperoleh sebesar dan rata-rata penyimpangan diperoleh sebesar minus 0,482 mili. Dan untuk
labu gelas ukur di kelas A dari data spesifikasi awal penyimpangan maksimal itu kurang lebih 0,05, dan untuk kelas B-nya penyimpangan maksimal itu kurang lebih 0,1 mili. Jadi untuk gelas ukur ini tidak masuk dalam kelas apapun karena penyimpangan terlalu besar, yaitu minus 0,482 mili yang bisa dibulatkan ke minus 0,5 mili. Lanjut ke pembahasan praktikum kali ini, yaitu pembahasan dari kalibrasi labu ukur. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah supaya praktikan mengetahui metode dan dapat melakukannya. Selanjutnya, untuk prinsip dari praktikum kali ini adalah penetapan volume yang ditampung oleh labu gelas ukur berdasarkan massa yang ditampung pada temperatur tertentu. Oke, dan praktikum dilakukan seperti prosedur yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, untuk pembahasan data. Dari data yang diperoleh setelah praktikum, volume terukur diperoleh dari massa H2O dibagi densitas air, dan untuk volume 10 mili diperoleh volume terukur sebanyak 9,8566 mili dengan penyimpangan minus 0,14 mili, dan untuk volume 20 mili volume terukurnya diperoleh 19,4072 mili dengan penyimpangan sebesar minus 0,59 mili, dan volume 30 mili volume terukurnya sebesar 29,58535 mili dengan penyimpangan minus 0,42 mili. Selanjutnya di volume 40 mili volume terukurnya sebesar 39,4718 mili dengan penyimpangan sebesar minus 0,53 mili. Dan di volume terakhir, volume 100% dari kapasitas, yaitu volume 50 mili, volume terukurnya diperoleh sebesar 49,2694 mili dengan penyimpangan sebesar minus 0,73 mili. Dari perhitungan di atas diperoleh penyimpangan rata-rata sebesar minus 0,48, maksud saya minus 0,482 mili. Jadi gelas ukur ini tidak masuk dalam kelas apapun karena pada tabel toleransi yang ada, batas maksimal untuk kelas A gelas ukur sebesar kurang lebih 0,05 mili, dan untuk kelas B-nya sebesar kurang lebih 0,1 mili. Dan dari data ini penyimpangan rata-rata diperoleh sebesar minus 0,482 mili atau bisa dibulatkan ke minus 0,5 mili. Jadi dapat disimpulkan bahwa gelas ukur ini tidak masuk dalam kelas apapun karena penyimpangan yang terlalu besar. Oke, masuk ke kesimpulan. Dari praktikum data dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah penetapan volume berdasarkan penetapan volume yang ditampung oleh gelas ukur berdasarkan massa yang ditampung pada temperatur tertentu. Dan dari data di atas diperoleh bahwa labu ukur yang dikalibrasi tidak masuk ke kelas manapun karena penyimpangan yang terlalu besar, yaitu sebesar minus 0,5 mili. Jadi gelas ukur ini memiliki penyimpangan yang terlalu besar dan akurasi yang sangat rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.